Nah, tapi kalau katup esopagusnya nggak kembali-kembali, ya jangan salah kalau gejala GERD-nya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Mungkin masih ingat ya, terutama teman-teman yang Muslim, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan 3 hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita ketika kecil. Apa itu? Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga berenang. Nah, ada kaitan yang sederhana dengan beberapa hal yang Rasulullah anjurkan tersebut ya. Kalau mungkin kita tidak bisa mengajarkan anak kita tiga-tiganya, minimal salah satunya saja boleh lah ya. Nah, kalau saya lebih cenderung atau condong mungkin kita bisa mengajarkan berenang ke anak-anak kita. Nah, berenang ini sebenarnya fungsinya atau manfaatnya luar biasa besar ya teman-teman, dan saya juga merasakan sendiri dulu waktu kecil ya, maupun sekarang ngajarin ke anak sendiri juga. Jadi yang pertama, berenang itu satu, melatih keberanian, melatih kepercayaan diri, itu pasti. Kemudian yang kedua, sangat bagus banget membantu untuk menghilangkan rasa ketakutan atau kecemasan berlebihan sebenarnya ya. Apalagi kalau kecemasan berlebihan itu dulu datangnya dari trauma ya. Biasanya nanti ada terapi di dalam air ya gitu ya, yang memang membantu untuk menghilangkan trauma atau kecemasan yang dialami tersebut. Tapi hal lain yang paling bagus bagi proses pemulihan katup esofagus teman-teman yang terkena asam lambung ya. Nanti katup esofagusnya ketika teman-teman sering berenang, karena itu dipancing dengan kita melatih diafragma perut kita gitu ya, antara perut dan juga kerongkongan, maka lama kelamaan katup esofagusnya juga akan kembali dengan baik, kembali dengan bagus gitu ya. Nah, itu kan yang diharapkan teman-teman ya. Kalau katup esofagusnya udah kembali dengan baik, dengan normal, maka gejala-gejala GERD seperti dada panas, nafasnya sesak, nafasnya berat gitu ya, sesak, tenggorokannya lengket, pegel-pegel, bahkan kepala sering kelingan, itu pasti akan jauh berkurang. Nah, tapi kalau katup esofagusnya nggak kembali-kembali, ya jangan salah kalau gejala GERD-nya masih ada. Nah, maka katup esofagus itu kan selalu saya bilang ya, kalau teman-teman sudah sering lihat di Facebook maupun di YouTube saya, itu bentuknya adalah otot di mana dia dikontrol oleh pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita tegang, maka dia akan tegang juga ya, ototnya akan menegang. Maka kalau pikiran kita rileks, maka dia akan rileks juga. Maka jika kita terlalu sering tegang, terlalu sering cemas, terlalu sering berat gitu ya pikirannya, maka itu sebenarnya yang membiasakan katup esofagus untuk tegang ya teman-teman semuanya. Nah, bagaimana agar gejala GERD-nya, asam lambungnya bisa mulai normal lagi ya? Salah satunya dengan teman-teman bisa untuk merilekskan pikirannya dengan menggunakan self talk yang positif, senyum 37. Kalau sering bermain di air, suka di air gitu ya, itu sangat efektif banget untuk meredakan gejala kecemasan. Contoh sederhananya, kalau teman-teman lagi tegang, lagi banyak pikiran, banyak masalah gitu ya, atau sakitnya sensasinya baru berat gitu ya, teman-teman bisa berwudu kok ya. Jadi dari dulu disarankan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita sedang dalam kondisi yang naik dalam artian tuh negatif gitu ya, kita disarankan untuk berwudu. Kenapa? Agar pikiran kita rileks. Nah, maka jika teman-teman mungkin merasa pikirannya baru cemas atau apapun itu, lebih baik silakan berwudu, atau mungkin bahkan bisa mandi ya teman-teman. Karena kalau tubuh kita kena air, kepala kita kena air gitu ya, itu membantu kita benar-benar untuk bisa fresh, segar lagi gitu ya. Nah, apalagi kalau teman-teman suka berenang dan setiap minggu atau 2 minggu sekali bisa meluangkan waktu untuk berenang, nah itu akan jauh powerful banget untuk membantu pengembalian katup esofagusnya dan membantu untuk proses penyembuhan sakit GERD maupun MAH yang dialami teman-teman ya, terutama yang anxiety juga nih, nanti gejala kecemasannya bisa banyak berkurang. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Silakan dipraktekkan, silakan dilakukan, luangkan saja, dinikmati saja. Kalau bisa sama keluarganya, sama anaknya, itu lebih bagus banget ya, akan membantu Anda untuk merasa lebih bahagia lagi. Sekian, salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.